Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapatkan peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi sesaat untuk hening sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri menyanyikan kidung pujian dari NKB nomor 73, bait yang pertama dan yang ketiga. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu dan serahkan hatimu, kasih besar. Kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Amin.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pengikut Yesus dipanggilnya untuk mengalirkan kasih. Tantangan melakukan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup kita. Dengan rendah hati marilah kita memeriksa diri. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah,
Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih kepada sesama. Tolonglah kami, ya Tuhan. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Jemaat kami undang berdiri. Berbahagialah dan bersukacitalah kita umat Tuhan yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, karena Tuhan berkenan memberikan berita anugerah-Nya. Terimalah berita anugerah yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah anugerah Allah. Kasih paling agung dari Tuhan
maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami menantikan firman-Mu, supaya iman kami terpelihara dan kami senantiasa memperoleh jalan terang untuk menjalani kehidupan ini. Berkati dan tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, serta tergerak hati untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita baca dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup di dalam. Saya ulangi, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup.
Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melaksanakannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan tetap berpengharapan selalu. Dan saat ini kita sudah memasuki Minggu Paskah ke-6. Sudah kurang lebih 9 minggu kita beribadah secara online. Dan barangkali sudah mulai juga ada kegelisahan. Kapan ya bisa ibadah tatap muka lagi? Atau bahkan mulai ragu-ragu. Ketika kita ibadah online seperti ini, kita masih bisa disebut gereja tidak sih? Mungkin mulai muncul ada kegelisahan dalam hati kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab pergumulan-pergumulan kita, maka tema Minggu Paskah yang ke-6 ini kita akan berbicara tentang bahwa bergereja itu mengalirkan kasih. Bergereja itu mengalirkan kasih. Nah, bertitik pijak dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21, yang mana bacaan ini mengajak gereja untuk hidup dalam relasi seperti relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang berarti kita berbicara tentang Trinitas, Allah Tritunggal. Yang mana Allah Tritunggal atau Trinitas ini memberi dasar secara fundamental tentang bagaimana hidup bergereja. Jadi konsep Allah Trinitas itu menjadi dasar yang fundamental, menjadi dasar yang hakiki untuk kita hidup bergereja. Menurut Pendeta Joas Adi Prasetya, gereja itu didefinisikan sebagai persekutuan umat beriman yang mengambil bagian ke dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengambil bagian ke dalam misi Allah Trinitas yang mengasihi dunia. Jadi relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini digambarkan sebagai suatu persekutuan, sebagai suatu keutuhan. Lalu kita ini diajak untuk masuk, diundang untuk masuk dalam persekutuan itu. Dan itulah yang disebut gereja. Jadi ini juga menggambarkan bahwa persekutuan sebagai gereja itu diprakarsai atau dimulai oleh Allah sendiri. Jadi yang memulai, yang berprakarsa itu Allah sendiri. Dalam suatu ibadah itu juga digambarkan demikian. Bahwa yang mengundang, yang memprakarsai melalui votum dan salam itu Allah lah yang berprakarsa dalam ibadah itu, bukan gereja ataupun manusia.
Nah, persekutuan Allah Bapa ini itu sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terus terjadi. Dan persekutuan yang demikian ini tidak akan bergantung ada atau tidak adanya pandemi COVID-19. Jadi ada ataupun tidak ada COVID-19, persekutuan Allah yang sudah, sedang, dan akan terjadi itu tetap ada. Tidak akan mengubah esensinya. Nah, kalau di ayat yang ke-17 dari bacaan kita dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, disinilah gambaran tentang bagaimana keselamatan itu dilakukan dalam konsep Allah Trinitas tadi, dalam kesatuan, dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang mana Yesus sebagai pengejawantahan atau inkarnasi daging fisik itu akan meminta kepada Bapa yang memiliki inisiator atau yang sebagai inisiator, yang memiliki inisiatif, yang punya misi, yang berprakarsa, yang kemudian akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran inilah yang kemudian akan mengikat relasi dalam bentuk penyertaan selama-lamanya. Jadi ingat, relasi dalam bentuk penyertaan itu terjadi selama-lamanya. Tidak tergantung ada atau tidak ada COVID-19 ataupun penghalang yang lain. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang akan membentuk hal yang paling mendasar dalam kehidupan bergereja. Konsep Allah Tritunggal ini, dan ini juga diutarakan oleh Pendeta Joas Adi Prasetya tadi, konsep Allah Tritunggal ini akan membentuk inti atau yang disebut DNA gereja. Yang artinya ketika gereja masih ada ini, masih ada DNA-nya, itu masih tetap disebut gereja. Walaupun yang kemudian yang lainnya barangkali mulai hilang, yang sifatnya aksesoris itu hilang, tetapi selama DNA-nya ini masih ada, maka itu tetaplah gereja. Di mana DNA gereja ini adalah gereja itu menjalankan misi Allah. Tadi, bahwa Allah itu yang berinisiatif sebagai inisiator, bahwa gerak gereja itu kemudian menjalankan misi Allah. Jadi gereja tidak boleh punya misi sendiri selain menjalankan misi dari Allah Bapa itu. Yang kedua, bahwa gereja itu menghidupi Kristus yang sudah menjadi daging. Artinya, gereja itu harus mewujud nyata, sama seperti Yesus yang mewujud nyata. Dan gereja itu harus menyentuh manusia seutuhnya, tidak mengawang-awang. Dan yang ketiga, gereja adalah komunitas yang sangat menekankan relasi. Dan relasi itu terbentuk oleh karya Roh Kudus. Karena kita saat ini sudah mulai mau masuk dalam masa Pentakosta, sehingga peranan Roh Kudus juga kemudian mulai kita beri tempat untuk juga menguatkan pengharapan kita di masa-masa yang seperti ini. Jadi gereja adalah persekutuan dengan dan di dalam Allah Trinitas melalui Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Coba kalau kita bayangkan dulu gitu, waktu kita masih bisa ibadah secara tatap muka di gereja. Ketika kita beribadah di gereja pun secara tatap muka, kita bisa melihat Yesus secara fisik enggak? Tidak kan?
Tetapi kita bisa berelasi, terhubung dengan Yesus yang sudah berinkarnasi secara daging tadi, oleh karena kuasa Roh Kudus. Jadi sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik dengan Yesus, tetapi kita memiliki ikatan dalam spiritualitas karena karya Roh Kudus. Itu juga terjadi dalam kehidupan ibadah yang tatap muka. Nah, kalau kita beribadah secara online, apakah itu mengubah esensi tadi? Apakah berarti ketika kita berada di rumah, beribadah di rumah masing-masing, kita tidak terhubung dengan Yesus? Selama kita yakin bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka itulah yang akan menjadikan kita terhubung dengan Yesus dalam persekutuan kita, dimanapun itu berada. Jadi oleh karena itu, walaupun kita saat ini beribadah secara online, itu tidak mengubah esensi sebagai sebuah gereja. Karena ketika kita ibadah online pun kita meyakini bahwa Yesus hadir dan kita terhubung oleh kuasa Roh Kudus tadi. Sehingga ibadah online ini tidak mengubah esensi kita sebagai gereja. Jadi barangkali mulai ada yang khawatir ya. Dan ini memang saya tekankan. Karena memang sudah 9 minggu gitu ya, kita ibadah online. Barangkali di antara kita sudah mulai ada yang mau buru-buru gitu loh, untuk nekat melaksanakan ibadah tatap muka dengan berbagai alasan. Dulu kalau ibadah tatap muka itu lebih sreg, lebih nyaman, lebih rasanya itu kesehatiannya dan sebagainya. Dengan alasan itu, lebih kusyuk gitu. Nah, pergumulannya adalah apa gunanya kita terburu-buru untuk memaksakan melaksanakan ibadah tatap muka, namun sebenarnya kita sedang menjadi gereja yang mengancam kehidupan orang lain. Ini belum selesai Bapak Ibu. Dan banyak orang memprediksi itu masih akan lama. Dalam diskusi-diskusi para teolog pun juga dampak COVID ini masih akan lama. Dan ini akan secara langsung mengubah memang bagaimana cara hidup bergereja. Jadi kita mencoba menggali esensi sebagai gereja tadi bahwa ketika saat ini untuk sementara waktu, dalam waktu yang kita juga belum tahu sampai kapan kita beribadah online, kita itu masih gereja kok. Dan untuk saat ini ibadah online adalah normal, new normal. Dan itu tidak menghilangkan esensi kita sebagai gereja. Jadi mungkin di antara kita yang mulai buru-buru, sabar dululah gitu. Apa jadinya kalau justru gereja menjadi ancaman bagi kehidupan sesama, itu bertentangan dengan keberadaan gereja itu. Nah, pondasi relasi Allah Trinitas adalah kasih, yang mana karya Allah Trinitas yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dilakukan berdasarkan kasihnya kepada manusia. Nah, dengan demikian gereja harus menghadirkan relasi kasih. Barang siapa memegang perintahku dan melaksanakannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau tadi salah satu DNA gereja itu menghidupi Kristus yang sudah menjadi daging, artinya gereja itu harus mewujud nyata dalam gerak hidup seutuhnya manusia, konkret, tidak mengawang-awang. Lalu saat ini gereja berhadapan dengan COVID-19 yang jelas-jelas menghadirkan kesulitan hidup, yang jelas-jelas menghadirkan kemiskinan, yang jelas-jelas menghadirkan kesulitan ekonomi, lalu karena alasan geraknya terbatas tidak melakukan karya kasih,
maka di sanalah gereja kehilangan identitasnya. Gereja kehilangan DNA-nya. Gereja yang di depannya dihadapkan pada kemiskinan dan orang-orang yang mengalami kesulitan dan tidak melakukan tindakan untuk mengatasi itu. Apakah itu masih bisa disebut sebagai gereja? Padahal pondasi gereja adalah kasih. Kalau tadi sebelumnya, kalau ibadah tatap muka diganti ibadah online, tetap gereja. Karena esensinya tetap menghayati relasi bagaimana kita terhubung dengan Yesus dalam penyertaan Roh Kudus. Tapi kalau gereja sudah berhenti berbuat kasih, di sanalah gereja mulai dipertanyakan. Apakah masih bisa disebut sebagai gereja? Jadi banyak dialog, banyak percakapan bahwa pada saat-saat ini menjadi waktu untuk rethinking the church, untuk berpikir ulang tentang keberadaan gereja. Karena gereja barangkali memang tidak akan sama seperti sebelum pandemi COVID-19. Pasca pandemi COVID-19, gereja akan berubah bentuk dan harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Ada yang mengistilahkan ini bukan sekadar tombol pause, tapi ini adalah shutdown atau restart. Kalau pause itu kan ketika dipencet, nanti dipencet lagi akan melanjutkan yang sebelumnya. Tapi barangkali sekarang justru memang nanti akan banyak perubahan. Dan gereja harus tetap bisa beradaptasi dengan perubahan itu, jangan sampai kehilangan DNA-nya. Dan kita saat ini berbicara tentang DNA gereja yang paling mendasar, yaitu tentang kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya kita yang ada di lingkup GKJ Tegal, Majelis GKJ Tegal mulai mengalihkan anggaran kegiatan MPP masa Paskah dan Pentakosta untuk diakonia dampak COVID-19, baik untuk jemaat ataupun untuk warga gereja lain ataupun juga untuk lembaga-lembaga Kristen. Dan itu sudah kita lakukan sebagai suatu bentuk untuk kita mempertahankan DNA kita, bahwa kita dalam gerak yang terbatas tetap melakukan perbuatan kasih untuk mengatasi, untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Tetapi dalam konteks untuk masyarakat umum, belum. Nah, pada saat inilah menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk semakin berakar kepada sesuatu yang paling penting dalam iman Kristen. Ketidakidealan kondisi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin mengakarkan diri kita, semakin menggumuli kehidupan iman kita selama ini dan berakar ke dalam sesuatu yang paling penting, paling mendasar dalam iman Kristen, yaitu tentang kasih. Jadi bergereja selama masih mengalirkan kasih, kita masih bertahan dalam DNA kita sebagai gereja yang diutus untuk mendatangkan damai sejahtera di dunia ini. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetap bersabarlah. Memang mungkin kita belum tahu kapan bisa ibadah tatap muka. Mari kita hayati kebersamaan kita, relasi kita dalam ibadah online ini, dan sembari tetap mengalirkan kasih secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menyertai kita. Amin.
Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan masa, marilah kita mengikrarkan pengakuan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan membawa doa dan pengharapan kami, bahwa dalam segala keadaan dan situasi apapun, kami terus belajar untuk percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang akan selalu melindungi dan memberkati kami, memampukan untuk menjalani kehidupan apapun yang terjadi. Biarlah itu yang kami hayati, termasuk dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, yang untuk sementara waktu kami masih harus beribadah secara online. Biarlah ini tidak menyurutkan semangat kami sebagai gereja, karena perubahan ibadah tatap muka menjadi ibadah online tidak mengubah esensi kami sebagai gereja, sebagai persekutuan bersama orang-orang yang percaya, yang Allah libatkan untuk melakukan karya keselamatan di dunia ini. Karena itu ya Tuhan, jadikan kami sebagai gereja yang mampu mempertahankan identitas kami dengan melakukan perbuatan-perbuatan kasih secara nyata, sama seperti Yesus yang sudah nyata dalam kehidupan di dunia ini, dalam segala perbuatan dan ajarannya. Biarlah kami sebagai gereja juga mengikuti gerak langkah itu, supaya keberadaan kami sebagai gereja benar-benar juga mampu menjawab dan memberikan jalan keluar dan memberikan pengharapan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama dalam masa-masa penuh kesulitan saat ini. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati mereka dalam segala pengharapan mereka, dalam segala kerinduan mereka. Biarlah hatinya tetap Tuhan berkati dan Tuhan pelihara, supaya tetap meyakini bahwa Tuhan menyertai dan memberkati mereka, mengasihi mereka. Juga untuk saudara-saudara kami ataupun keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan secara khusus, yang menjadikan hidup mereka terasa begitu berat untuk dijalani. Biarlah Tuhan juga mengalirkan berkat pengharapan dalam hidup mereka, supaya mereka tetap setia untuk menjalani kehidupan ini. Dan mereka yakin bahwa mereka dalam genggaman tangan kanan Tuhan yang akan memberi kemenangan dan akan memberikan jalan keluar kepada mereka. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk YSAK Tegal. Tuhan berkati di dalam karya pelayanannya, termasuk dalam masa-masa penuh kesulitan ini. Tuhan yang memberkati dan memelihara, supaya YSAK tetap Tuhan pakai menjadi saluran berkat melalui dunia pendidikan. Dan dalam masa-masa penerimaan siswa baru, Tuhan mempercayakan anak-anak-Mu yang akan dididik dan bersekolah di TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Engkau memberkati setiap upaya dari sekolah, dari pengurus dan seluruh komponen yayasan untuk mengupayakan jalan keluar dan mengupayakan yang terbaik dalam pelayanan YSAK. Dan biarlah Tuhan yang memberkati semuanya itu. Kami juga berdoa untuk kehidupan dunia ini, kehidupan bangsa dan negara kami, dan juga untuk kota kami, di mana pada saat-saat pandemi COVID-19 ini banyak orang yang terdampak, banyak orang mengalami kesulitan, banyak mengalami pergumulan hidup yang berat, banyak yang kehilangan pekerjaan,
banyak yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya Tuhan, kami tetap berharap dan bersandar kepadamu. Kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang akan tetap mendampingi dan merawat dunia ini, dan Engkau yang akan memulihkan semuanya. Biarlah Tuhan menaruhkan berkat pengharapan dalam diri kami, supaya kami terus berjuang dalam kebersamaan untuk saling menyemangati dan bangkit bersama dari keterpurukan ini. Kami mengandalkan penyertaan Tuhan untuk pemulihan dunia ini, untuk pemulihan bangsa dan negara kami, dan juga untuk kota kami. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Seiring pertambahan usia mereka, Tuhan berkati supaya mereka semakin merasakan penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup mereka. Berkati mereka dengan sukacita, damai sejahtera, dan pemeliharaan dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah seiring usia mereka bertambah, nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, itulah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pergumulan pribadi kami masing-masing, dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan dengan hati bersyukur sambil mengingat firman-Nya dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita bawa padanya persembahan syukur kita dengan memuji Tuhan
melalui PKJ 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami di surga. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan hidup kami masing-masing, karena sampai dengan pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas semua berkat-berkat yang telah Engkau berikan pada kami. Bapa yang makasih, pada kesempatan ibadah pagi hari ini kami mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu ini, Engkau juga berkenan untuk menerima, mensucikan dan mengkuduskannya, sehingga persembahan ini bisa menjadikan kemuliaan nama-Mu, khususnya di GKJ Tegal. Bapa, kami mohon ampun apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan persembahan ini kami haturkan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini lanjutkanlah kehidupan saudara masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus
dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin saudara untuk memberlakukan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya, haleluya.